Pernah nggak sih kita tuh terlalu fokus sama idenya doang, sampai-sampai lupa buat ngerasain langsung hal itu sendiri? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita pendek yang judulnya Pemuda yang Banyak Bicara. Ceritanya simpel, tapi pesannya wah dalam banget dan mungkin bisa mengubah cara kita melihat banyak hal. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Gimana rasanya kalau kita dapat sesuatu yang kita kejar mati-matian, pas sudah di tangan, kita malah bingung? Yuk, kita coba jawab lewat kisah seorang pemuda yang lagi jatuh cinta. Perjuangannya mungkin bakal terasa familiar banget buat kita. Oke, bagian pertama cerita kita ini soal pengejaran. Sebuah kisah tentang rasa rindu yang luar biasa, penolakan yang bikin sakit hati, dan sebuah tekad yang kayaknya nggak ada matinya. Ceritanya dimulai dari sesuatu yang, ya kita semua tahulah rasanya gimana. Ada seorang pemuda yang hatinya udah kepincut sama seseorang. Coba deh bayangin, dedikasinya. Ini bukan seminggu dua minggu loh, tapi berbulan-bulan. Dia curahin semua energinya, nyoba segala cara buat dapetin hati si pujaan hati. Tapi, disinilah ceritanya jadi pahit. Tiap surat, tiap usaha, tiap harapan, semuanya mental. Dia terus-terusan menghadapi penolakan. Dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Datang sebuah pesan, sebuah undangan. Momen yang dia impi-impikan selama ini akhirnya di depan mata. Waduh, bisa bayangin gak sih gimana deg-degannya dia waktu itu? Sekarang kita masuk ke momen puncaknya. Pertemuan yang udah ditunggu-tunggu sekian lama. Disinilah semua penantian dan perjuangannya selama berbulan-bulan bakal diuji. Nah, ini dia momennya. Setelah semua penolakan itu, akhirnya mereka duduk sebelahan. Pasti suasana di antara mereka itu tegang campur seneng ya kan? Pertanyaannya, dia mau ngapain nih sekarang? Tapi, apa yang dia lakuin selanjutnya tuh aneh banget. Bukannya ngobrol atau natap matanya, dia malah ngeluarin setumpuk surat dari sakunya dan mulai ngebacain surat-surat itu. Suasana yang tadinya penuh harapan langsung jadi kikuk. Bayangin deh adegan ini. Bukan cuma sebentar, tapi berjam-jam dia cuma ngebacain kata-katanya sendiri. Dia begitu asik dengan deskripsi cintanya, sampai dia lupa sama orangnya. Sama cinta itu sendiri yang udah duduk persis di sebelahnya. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Sebuah kesalahan yang, ya ampun, konyol banget. Momen ini ngasih kita pelajaran yang tajam dan to the point, yang diungkapkan dengan cara yang gak basa-basi sama sekali. Dengerin deh kata-kata ini, nyelekit banget kan? Teguran dari si wanita ini adalah inti pelajaran dari keseluruhan cerita. Si pemuda terlalu fokus sama konsep tentang cinta, sampai-sampai dia melewatkan kehadiran cinta itu sendiri yang udah nyata di depannya ya. Tapi, gimana kalau cerita ini sebenarnya bukan soal cinta-cintaan biasa? Yuk kita gali lebih dalam. Soalnya, di balik cerita yang kelihatan simpel ini, ada sebuah alegori spiritual yang kuat banget. Dan disinilah ceritanya jadi relevan buat kita semua. Karena pada akhirnya si pemuda ini adalah cerminan kita. Ya, cerita ini adalah metafora yang nunjukin salah satu kebiasaan terbesar kita sebagai manusia, sering banget kejebak di dalam pikiran kita sendiri. Coba deh kita lihat perbandingannya, biar lebih jelas. Di satu sisi si pemuda baca surat-suratnya. Nah, di sisi lain, itu tuh kayak kita pas lagi mikirin atau baca buku tentang Tuhan. Si pemuda ngabain ceweknya yang udah ada di situ. Kita sering banget melewatkan kehadiran Tuhan yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Di sumber aslinya, kalimat ini digambarkan seolah-olah Tuhan sendiri yang lagi ngomong langsung ke kita, para penyembahnya. Sebuah pengingat yang kuat banget bahwa pengalaman spiritual itu lebih dari sekedar tahu teori atau baca buku. Oke, setelah kita paham makna ceritanya, sekarang pertanyaannya kita balikin ke diri kita masing-masing. Yuk kita pakai pelajaran ini buat refleksi sebentar. Jadi, disinilah letak masalahnya. Ada jurang antara kepala kita yang isinya ide, teori, buku, dan hati kita tempat buat ngerasain langsung. Entah itu soal cinta, spiritualitas, atau kebahagiaan, kita sering banget hidup di satu sisi dan lupa sama sisi yang lainnya. Jadi, kita tutup sesi ini dengan pertanyaan yang sama menusuknya dengan teguran si wanita tadi. Kapan kita bakal diam sejenak dan mulai benar-benar merasakan kehadirannya? Ini ajakan buat kita semua, buat berhenti dari semua berisik di kepala kita, dan akhirnya mulai benar-benar hidup. Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.